Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan mahasiswa. Berjumpa kembali di video pembelajaran mata kuliah Internet of Things Program Studi Informatika Universitas Hayam Wuruk Perbanas. Video ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya tentang konsep dasar Internet of Things. Sebelum masuk ke materi, saya menginformasikan kembali bahwa di video ini akan ada beberapa soal dalam bentuk pilihan ganda yang harus rekan-rekan mahasiswa kerjakan. Bacalah setiap soal dengan teliti dan berikan jawaban rekan-rekan mahasiswa. Baiklah, kita masuk ke materi lanjutan tentang konsep dasar Internet of Things. Yang akan kita bahas pertama yaitu kategori IoT. Ada beberapa kategori IoT. Yang pertama adalah Consumer IoT, yang merupakan perangkat dan aplikasi IoT yang dirancang untuk digunakan oleh konsumen individu dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kategori kedua adalah Industrial Internet of Things. Penggunaan teknologi IoT dalam konteks industri untuk meningkatkan efisiensi operasional, produktivitas proses produksi di industri, dan keselamatan kerja di industri. Kemudian yang ketiga adalah Internet of Medical Things, yang merupakan jaringan perangkat medis yang terhubung melalui aplikasi dan sistem yang dapat mengumpulkan, memantau, dan mengirim data melalui jaringan internet. Kemudian yang keempat adalah Smart City, yaitu konsep yang memanfaatkan teknologi IoT untuk mengelola dan meningkatkan berbagai aspek kehidupan kota, termasuk dalam hal transportasi, pelayanan publik, dan infrastruktur perkotaan. Berikutnya adalah teknologi dasar IoT. Terdapat 3 teknologi dasar IoT. Yang pertama adalah mesin to mesin. Jaringan antar mesin yang untuk pemantauan dan pengendalian jarak jauh serta pertukaran data. Ada beberapa protokol komunikasi yang digunakan untuk jaringan M2M seperti Zigbee, Bluetooth, M-Personal Cable, dan protokol yang lain. Kemudian yang kedua adalah Cyber Physical System, yaitu integrasi antara komputasi, jaringan, dan proses fisik. Komputer dan jaringan yang tertanam ini digunakan untuk memantau dan mengendalikan proses fisik. Dengan loop umpan balik di mana proses fisik ini akan mempengaruhi komputasi dan sebaliknya. Kemudian yang ketiga adalah Web of Things, yaitu Web of Things adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan pendekatan, gaya arsitektur perangkat lunak, dan pola pemrograman yang memungkinkan objek dunia nyata menjadi bagian dari WWW. Dan yang terakhir adalah tantangan IoT yang dihadapi saat ini. Ada 6 tantangan IoT. Yang pertama adalah terkait dengan keamanan. Perangkat yang dirancang dengan buruk ini dapat mengekspos data pengguna terhadap pencurian dengan membiarkan data tidak terlindungi dengan baik dan di dalam beberapa kasus yang dapat mengancam keselamatan si pengguna tersebut. Kemudian terkait skalabilitas, miliaran perangkat IoT yang terhubung ke internet ini membentuk jaringan yang sangat besar dan memerlukan pemrosesan dengan volume data yang sangat besar. Sistem yang menyimpan dan menganalisa data dari perangkat ini harus mampu diskalakan. Kemudian adalah terkait interoperabilitas, yaitu standar teknologi ini masih terfragmentasi di mana di banyak area dan teknologi ini perlu disatukan. Ini akan membantu dalam membangun kerangka kerja dan standar umum untuk perangkat IoT. Kemudian yang keempat adalah terkait dengan bandwidth. Konektivitas merupakan tantangan besar bagi IoT. Dengan pertumbuhan eksponensial IoT yang semakin hari semakin banyak perangkat IoT, ini membuat beberapa ahli khawatir bahwa aplikasi IoT yang membutuhkan bandwidth besar akan bersaing untuk mendapatkan ruang.
Kemudian yang kelima adalah terkait dengan standar. Ya, tanpa panduan standar, produsen dan pengembang terkadang merancang produk dengan cara yang mengganggu jaringan internet. Nah, jika perangkat dirancang dan dikonfigurasi dengan buruk, ini akan menimbulkan dampak negatif terhadap sumber daya jaringan yang terhubung dari internet secara keseluruhan. Kemudian yang keenam adalah terkait dengan regulasi. Kurangnya regulasi yang kuat untuk IoT ini merupakan alasan yang besar mengapa IoT tetap menjadi resiko keamanan yang signifikan. Masalah ini memungkinkan akan memburuk seiring meluasnya potensi serangan yang mencakup perangkat-perangkat penting. Baik, para mahasiswa yang sedang belajar, demikian paparan materi pada video ini. Silakan mahasiswa untuk melanjutkan pembelajaran di pertemuan berikutnya di e-learning. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.